Bisa lewat dialog misalnya, kalau saya biasanya sih bergantung sama si karakter gitu. Jadi kalau misalnya memang dia lagi mood yang sedih gitu, saya perlihatkan sama dialog terus sama action sih. Jarang pakai kata-kata buat dia sendiri, dia ngapain misalnya jalan ke luar jalanan terus hujan terus dia menangis gitu. India sekali itu. Hujan itu agak dramatis, tapi kira-kira sih saya pakein dalam kerjaan kayak kata kerjaan gitu. Kalau Mbak Ayu, bagaimana menunjukkan kisah cinta? Kan mendengarkan kan susah, sama seperti cerita humor juga susah. Cerita cinta kan kalau kayak Stephen Bonso itu bisa tahu jatuh cinta. Kalau aku biasanya Mbak, untuk merasakan cinta maksudnya bisa menulis cinta itu, akunya harus jatuh cinta dulu sama tokohnya. Jadi misalkan aku menulis cerita tentang cowok dan cewek, berarti aku harus memposisikan diri di cewek ini untuk jatuh cinta banget sama tokoh ini. Karena kalau enggak, mungkin deliver ceritanya nanti akan jadi sulit ya. Jadi pun kalaupun patah hati juga, misalkan putus gitu ceritanya, jadi aku juga harus ada di mood yang sama, harus memposisikan supaya aku ini walaupun lagi baik-baik aja, dan mungkin dengerin musik kah atau apalah, ingat hal-hal yang mungkin tidak enak, jadi aku juga merasakan itu supaya keluar dalam bentuk tulisan itu lebih terasa ke pembaca sih, harapannya gitu. Kalau enggak, kalau dicerita ini belajar kan gak ada yang dapat nih. Akhirnya juga iya ya, belum Mbak. belum dapat gitu. Barangkali di sini ada jodoh. Oh iya mungkin. Oke, gimana caranya mendeliver perasaan cinta gitu. Kalau aku memang di buku kerja ini sebenarnya sebagian besar adalah kisah nyata yang memang aku rasain dan aku alamin sih Mbak. Kalau misalnya gimana mendeliver, aku biasanya mulai dari hal-hal detail yang kecil, misalnya kayak aku menceritakan situasi aku lagi sama orang yang aku suka gitu. Biasanya aku akan melihat hal-hal yang detail dari dia tuh apa. Itu yang aku rasa kayaknya setiap orang yang jatuh cinta gitu ya pasti juga begitu. Kalau lagi bareng sama orang yang dia suka, pasti akan banyak hal yang dia perhatikan gitu. Dari hal-hal kecil, dari rambutnya basah, terus hidungnya dua ke satu. ya apa yang di saat lagi sama dia lagi ada apa yang saya lagi hujan atau lagi naik motor gitu sih Mbak. Biasanya aku mulai dari hal-hal yang kecil yang bisa aku lihat di sekitar aku ketika aku lagi sama orang yang aku suka. Tetapi sepanjang saya jadi editor ya, sekarang mungkin teman-teman editor, di teman-teman sendiri ada sebagian editor, tapi pernah bertemu dengan penulis yang pernah bilang, lu harus merasain patah hati dulu kalau lu mau kita dengan patah hati. Nah terus bagaimana kalau yang nggak pernah patah hati? Menurut Mbak Manis Bapak bagaimana? Jadi kita harus ngerasain patah hati dulu untuk menulis cerita yang benar-benar patah hati banget. Nah, kalau misalnya penulis yang belum pernah mungkin setuju nggak dengan pernyataan Patah hati sering sih, jadi jujur bisa juga begitu. Kadang-kadang kalau belum pernah merasakan, jadi kurang ada empatinya ke situ. Tapi banyak cara, maksudnya nonton terus patah hati sama aktornya juga bisa. Mungkin bisa juga baca, tapi benar bahwa harus saya belajar. Untungnya sih pernah patah hati juga nih. Kalau Mbak Ayu bagaimana? Iya Mbak, kalau aku gitu harus dirasain dulu. Itu tadi mengingat mungkin ya memori patah hati yang dulu, bahkan mendengar musik sedihnya atau nonton film yang sedih. Jadi memang harus merasakan patah hati dulu untuk supaya naskahnya tuh lebih ngalir gitu. Lebih mudah nulis patah hati dalam keadaan senang kalau buat aku daripada nulis senang dalam keadaan patah hati gitu. Ya patah hati itu
nggak perlu gimana ya biar patah hati biar bisa terus, kayaknya udah dirasakan sebagai manusia biasa itu pasti udah sering merasa patah hati sih kalau menurut aku. Tapi paling mungkin kalau misalnya apa yang pengen kita tulis misalnya patah hati ke pasangan gitu ya atau ke lawan jenis, tapi sebenarnya ataupun misalnya kita belum pernah patah hati sama lawan jenis, kita bisa ambil perasaannya dari patah hati sama yang lain gitu, misalnya sama orang tua atau sama pekerjaan atau sama bos gitu atau sama teman gitu kalau menurut aku. Jadi nggak harus tipe sama, tapi aku rasa untuk mendeliver perasaan sakit hatinya atau patah hatinya itu bisa dari mana aja sebenarnya menurut aku. Gitu. Aku nggak tahu sih ini karena aku baru nulis satu, jadi belum, mungkin habis ini bisa langsung patah hati lagi. patah hati. Patah hati pertama kali apa ya gitu nanti kita tulis. Pertanyaan berikutnya,